tidak ada keraguan tentang kekuatan tempur Cao telah mengujinya sendiri. Namun sebagai pemilik Hammer Island, kekuatan Sa Xiao tidak bisa dianggap remeh. Dilihat dari kekuatan tempur yang ditampilkan lawan, bahkan lebih buruk dari Kanai. Ditambah dengan identitas pemilik pulau, pasti ada banyak tentara elit dan jenderal di bawah komandonya. Jika mereka mencoba menerobos, kemungkinan besar mereka akan gagal. Kanai juga memikirkan hal ini. Aku akan mengajakmu melihat cacing darah. Dengan bantuannya, mungkin akan jauh lebih mudah. Siapa? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Sas Huang, Lu Yun. Saat pertama kali mendengar nama itu, Lu Yun mengira dia salah dengar, tapi setelah melihat ekspresi serius di wajah Kanao, Lu Yun tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bercanda. Apakah kamu gila? Di Soul Fighting Arena, aku menamparkan wajah Sas Huang di depan puluhan ribu cacing darah. Jika aku pergi mencarinya sekarang, bukankah aku akan menjebak diriku sendiri? Dia tidak akan mengulitinya aku masih hidup. Tidak, Kau berkata dengan tegas, dia memiliki pengaruh di tangan masyarakat tengkorak dan tulang kita, cukup untuk membuatnya patuh. Meskipun Kanai mengatakan ini dengan sangat percaya diri, Lu Yun masih menggelengkan kepalanya dan menolak, itu juga tidak akan berhasil. Jika orang itu marah dan matanya menjadi merah, dia diam-diam memberitahu Sa Xiao bahwa bukan hanya aku, tetapi kamu juga akan melakukannya, harus menyelesaikannya. Lu Yun dan Kanai baru saja bertemu, dan mereka tidak layak mempercayakan hidup mereka kepada mereka. Ini satu-satunya jalan di depan kita. Kau berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau tidak, kita masing-masing bisa melakukan urusan kita sendiri tanpa menunda satu sama lain. Cari Sa Xiao, dan aku akan bertindak sendiri. Lu Yun menyarankan agar dia tetap suka memiliki hak untuk memilih di tangannya sendiri. Tidak, jelas tidak. Sikap tegaskah bahkan mengejutkan Lu Yun. Jika kamu muncul di depan Sa Xiao lagi, pihak lain pasti akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Kamu tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan hewan peliharaanmu, tetapi kamu juga akan mempertaruhkan nyawamu sendiri. Hanya itu yang perlu kamu khawatirkan. Lu Yun berkata dan hendak pergi. Cara yang berbeda tidak akan berhasil. Berdebat dengan Kanao di sini hanya membuang-buang waktu. Kanai hendak melangkah maju untuk mencegahnya, tapi sesosok tubuh melangkah maju dan menghalangi Lu Yun. Kemunculan sosok ini tidak bisa tidak mengejutkan Kanai, dan bahkan mengejutkan hati Lu Yun. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Kanai mengerutkan kening dan bertanya. Bukankah Duoba yang menghalangi jalan Lu Yun? Percayalah padanya, RH, ini satu-satunya cara kamu bisa menyelamatkan hewan peliharaanmu. Duoba mengabaikan Kanai dan berkata pada Lu Yun dengan suara yang tidak salah lagi. Kenapa kamu? Lu Yun bingung. Bisa dimaklumi jika Kanai tidak mengetahui dendam antara dia dan Sa Xiao, tapi Duoba berbeda. Dia memiliki pandangan yang jelas tentang apa yang terjadi di Soul Fighting Arena. Wajah Sa Xiao dipukul hingga ke kepala babi olehnya. Doba, kenapa kamu malah? Saat Lu Yun sedang berbicara, sebuah tangan besar berwarna merah darah keluar dari belakangnya dan meraih tenggorokan Duoba. Jawab aku, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengingat persahabatan lama dan bersikap kasar padamu. Suara klik yang suram datang dari belakang Lu Yun, seolah-olah berasal dari dunia bawah, membuat orang bergidik. Ini bukan hanya daerah kumuh di Pulau Hammer, tapi juga benteng masyarakat tengkorak dan tulang di Pulau Hammer. Tapi Duoba tetap datang ke sini, yang berarti tempat ini tidak aman, dan akan lebih banyak cacing darah yang menemukannya. Hal ini telah menjadi ancaman bagi kehidupan anggota masyarakat tengkorak dan tulang lainnya, jadi dia harus mencari tahu. Sedemikian rupa sehingga dia kehilangan ketenangannya dan bahkan mengambil tindakan secara langsung. Apa yang kamu lakukan? Lu Yun berhenti. Meskipun dia percaya dari awal sampai akhir bahwa hubungan antara dia dan Duoba adalah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi selama periode waktu bersama ini, Lu Yun dan RH sama-sama melihatnya. Meskipun Duoba bukanlah cacing darah yang baik, hatinya jelas tidak buruk. Tenaga kerja dan manajemen Lamster mumpuni, apalagi Pulau Hammer yang kecil. Selama buruh dan manajemen mau, tidak ada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh buruh dan manajemen. Menghadapi ancaman tersebut, Duoba berbicara tanpa rasa takut. Udara dipenuhi bau mesiu, seolah-olah akan tersulut sedetik berikutnya. Kamu mencari kematian. Wajah Kai menjadi gelap, dan dia sepertinya ingin mengambil tindakan. Detik berikutnya, lengan darah yang dia keluarkan terpotong. Orang yang mengambil tindakan secara alami adalah Lu Yun. Sudah cukup. Tenang semuanya. Mendengus. Duo Dang dan Kanao mendengus pada saat bersamaan. Lu Yun memegangi keningnya dengan sakit kepala. Kejadian RH sudah cukup membuatnya khawatir, tapi sekarang mereka berdua melakukannya lagi. Mari kita kesampingkan konflik di antara kalian berdua untuk saat ini. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana cara menyelamatkan hewan peliharaan darahku dari Sa Xiao. Mencari Sas Huang, Duodang dan Kaluo berkata serempak. Melihat orang lain mengatakan hal yang sama seperti dirinya, mereka saling memandang, mendengus dingin, dan memalingkan muka pada saat yang bersamaan. Gerakan dan ekspresinya ternyata sangat konsisten. Lu Yun sangat bingung dengan perilaku mereka. Dia tidak mengerti mengapa mereka berdua sangat merindukan Sa Xiao. Mengapa? Karena kita punya kendalinya. Dia pasti akan dikendalikan oleh kita.
Karena musuh dari musuhku adalah temanku, identitas asli Sas Huang adalah mata-mata yang dikirim dari pulau lain, hanya untuk membunuh Sas Huang. Kali ini Duoba dan Kaluo memberikan jawaban berbeda. Lu Yun dan Kahe memandang Duoba dengan heran, apakah ini benar? Duoba tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tapi melirik ke arah Kanao dengan bangga, hei. Sebagai kapten dari masyarakat tengkorak dan tulang yang mengetahui setiap negeri Ramster, kenapa kamu bahkan tidak tahu tentang hal semacam ini? Wajah Kao memerah setelah diberitahu hal itu, dan dia bahkan tidak berani menatap mata Duoba. Oke, sekarang bukan waktunya untuk cepat berkata, Lu Yun berkata, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka kita benar-benar bisa memanfaatkan Sasuang. Jangan khawatir, tidak ada kesalahan dalam masalah ini, kata Duoba dengan percaya diri. Lalu tunggu apa lagi, bertindak cepat, desak Lu Yun. Menurutku itu tidak perlu, Kanai melihat ke depan dengan ekspresi tidak ramah. Duodang hendak menjawab, tapi dia sepertinya menyadari sesuatu, dan matanya mengikuti tatapan klik itu dan melihat ke depan. Sudut mulut Lu Yun bergerak-gerak, dia meliriknya, dan mengeluh dalam hatinya, kamu adalah benteng dari masyarakat tengkorak dan tulang, kamu mungkin bukan satu-satunya yang berpikir itu harus dirahasiakan, bukan? Bagaimana cacing darah bisa datang ke rumah Anda tanpa ada yang menyadarinya? Sasi mengancam akan mencabik-cabik dia dan Duo, dan premannya, Sachi, bahkan lebih fanatik berkelahi. Lu Yun menggaruk kepalanya dengan kesal. Awalnya waktunya mendesak, tapi sekarang sepertinya dia akan tertunda lagi. Kemenangan cepat, Lu Yun berkata pada Kanao dan Duodang di sampingnya, tapi adegan berikutnya membuat alisnya berkerut. Di belakang saksi, Kabeng keluar dengan senyuman di wajahnya. Lu Yun berteriak dalam hatinya, inilah ritme pertemuan dengan musuh. Yang kaget masih ada di belakangnya, saat melihat Sasi dan Kabeng masing-masing bergerak selangkah ke kiri dan ke kanan, menyisakan jalan di tengah. Lama tak jumpa, bagaimana mungkin Lu Yun melupakan suara ini? Suara inilah yang terus mengatakan ingin membunuhnya tadi malam. Ketika mereka melihat cacing darah datang, Duodang dan Kaluo yang telah bersiap menyerang menjadi santai. Sasuang, sepertinya kita harus pergi bersama. Duodang berkata sambil tersenyum, ini tepat, ini akan menyelamatkan kita dari perjalanan lagi. Jie, Sapu, kenapa kamu begitu yakin bahwa aku datang untuk bekerja sama denganmu, daripada diperintahkan untuk menangkapmu? Jika kamu bukan orang bodoh, kamu tidak akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Senyuman di wajah Duodang tetap tidak berubah, bagaimanapun, imbalan dari kedua belah pihak tidak sebanding sama sekali. Tetapi risikonya tidaklah kecil. Suara Sasuang penuh dengan daya tarik, dibandingkan dengan ini, saya lebih cenderung untuk membawa Anda kembali dan mengumpulkan hadiah dari pemilik pulau. Hah, Duodang berkata dengan nada meremehkan, jadi kamu adalah seorang pengecut yang puas dengan status quo. Jika kamu bahkan tidak menginginkan kesempatan yang diberikan Tuhan ini, lalu mengapa kamu berpikir kamu adalah seorang bangsawan? Cepat dan berkemas dan mundur ke pegunungan dan hutan. Ini akan menyelamatkanmu dari rasa malu di luar. Dasar bodoh, kenapa kamu berbicara dengan Tuan Sasuang? Sasi memarahinya secara lisan. Apakah kamu berhak berbicara di sini? Tetaplah di tempatmu sekarang. Kamu, mencari kematian. Sachi di sebelah Sasi memandang Duodang dengan mata merah darah. Suasana menjadi mencekam sesaat. Kanai, yang terdiam saat ini, berbicara, Sasuang. Kamu. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia disela oleh Sasuang, aku tahu kalian para pelacur licik ada hubungannya denganku. Tapi terus kenapa, mayat tidak bisa bicara? Situasi kembali menemui jalan buntu. Cukup, Lu Yun berkata, Sasuang, karena kamu datang ke sini secara langsung, kamu sudah menjelaskan semuanya. Mengapa bertele-tele? Ajukan permintaanmu. Haha, nak, kamu harus terus terang. Aku menyukainya. Sasuang dan Lu Yun saling memandang, biarkan kami membantumu menggulingkan Sa Xiao. Bagaimanapun, lelaki tua ini telah duduk di posisi itu, pemilik pulau cukup lama. Sudah waktunya untuk bergerak. Tapi posisi pemilik pulau saja tidak cukup untuk memuaskan seleraku. Katamu, asalkan tidak terlalu banyak, kita bisa puas. Duodang berkata dengan suara rendah, jelas Sasuang lebih sulit dihadapi dari yang dia duga. Setelah ini selesai, aku akan bersaing dengan anak ini lagi. Aku akan memutuskan peraturannya. Jika aku menang, darah hewan peliharaan yang mengendalikan hukum guntur dan kilat akan menjadi milikku. Bagaimana? Sasuang berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin. Itu keterlaluan. Duodang menggeram dengan wajah muram. Tapi Lu Yun setuju dengan sangat tenang, tidak masalah. Saya berjanji. Nak, aku tahu kamu sangat ingin menyelamatkan orang, tapi kamu tidak boleh mengacau. Duodang membujuk. Selamatkan orang-orang terlebih dahulu, baru bicarakan. Jika kita tidak bisa menyelamatkan orang-orang, yang lainnya hanyalah awan. Lu Yun berkata dengan tajam. Haha, adik kecil ini masih bisa melihat semuanya dengan seksama. Menurutku beberapa cacing darah jelas-jelas tidak terlalu tua dan masih belum bisa melihat posisinya dengan jelas. Sasuang melirik Duodang saat dia berbicara, tapi tidak berkata apa-apa. Hal ini membuat Duo sangat marah. Tubuhku gemetar. Jika Kanai tidak menahannya di belakangnya, dia mungkin akan bergegas maju dan mencabik-cabik Sasuang. Namun, saat Sasuang melihat penampilan Duodang, dia merasa sangat lega. Aku akan kembali dan membuat pengaturan,
dan kita akan mengambil tindakan pada tengah malam ini. Kata Sashuang dan pergi bersama saksi dan cacing darah lainnya. Kamu harus datang. Kabeng yang berjalan di ujung terus menatap Lu Yun dan Duo Dang dengan tatapan geli. Setelah Sashuang pergi, Lu Yun, Kanao dan Duo Dang saling berpandangan. Apakah kita benar-benar hanya menunggu di sini? Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Kanai melirik Duo Dang. Karena kami bekerja sama dengan Sashuang, kami masih harus memiliki kepercayaan yang paling mendasar. Apa, tahukah kamu bahwa kamu sedang mencari kulit harimau? Sashuang bukan orang baik. Kaluo dan Duo Dang kembali bertengkar. Cukup, Lu Yun mengusap pelipisnya dan berteriak dengan sakit kepala, tolong tenang. Kanai benar, kamu masih harus memiliki kepercayaan yang paling mendasar. Tetapi, Duo Dang langsung merasa tidak senang. Dengarkan apa yang ingin aku katakan. Lu Yun menyela, tapi tidak ada yang salah denganmu, nafsu makan Sashuang pasti tidak seperti ini, tapi Duo Dang, jangan lupa, kita tidak mudah untuk dihadapi. Dia ingin kita bekerja keras untuknya, dan dia akan pergi untuk membunuh kita semua. Kenapa kamu tidak berpikir begitu? Begitu kata-kata ini keluar, Duo Dang dan Kao tiba-tiba bersinar. Maksudmu, hehe, kalau soal melawan kejahatan, tidak ada seorang pun, cacing darah yang bisa menandingiku. Lu Yun hampir mengatakannya dengan lancar. Jika Sashuang dan Sa Xiao sama-sama mati, Duo Dang, seberapa yakin kamu bisa menjadi pemilik pulau berikutnya? Lu Yun memandang Duo Dang dan bertanya. 0%. Bersih dan ringkas, tanpa ragu-ragu. Lu Yun. Jawaban ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Setelah bergaul dengannya akhir-akhir ini, Duo Dang tampaknya tidak takut sepanjang hari. Bagaimanapun, dia memiliki koneksi dan kekuatan di Pulau Hamer. Setelah menghancurkan Sashuang dan Sa Xiao, hanya ada seorang bangsawan kecil bernama Saluo yang tersisa di Pulau Hamer. Salo tetap memiliki kepribadian yang happy-go-lucky tanpa ambisi apapun. Lu Yun awalnya berpikir, apapun yang terjadi, Duo Dang akan memberikan 50%. Kamu terus berteriak dan minum setiap hari, tapi ternyata kentutmu tidak sama. Lu Yun mengeluh. Duo Dang menghela nafas panjang dan menatap Kanao dengan penuh arti, tidak mungkin. Aku telah menyinggung beberapa orang besar, jadi ada baiknya bisa mempertahankan hidupku. Bagaimana denganmu? Lu Yun memandang Kanai. Aku, sudut mulut KR sedikit terangkat, mungkin negatif. Lu Yun, negatif, negatif. Lidah Lu Yun hampir terlepas. Dia adalah buronan penjahat dalam garis keturunan Sa, dan dia juga pemilik pulau itu. Jika kamu menyerahkannya kepada Sa Xiao sekarang, kamu mungkin bisa mendapatkan puluhan juta koin darah sebagai imbalannya. Duo Dang menjelaskan, sialan, teman macam apa yang kudapat. Lu Yun sangat cemas hingga dia ingin mencari sepotong tahu, tapi dia memukulnya hingga mati. Nak, masalah ini tidak mudah. Meski kita tidak bisa menjadi pemilik pulau secara langsung, kita bisa mendukung boneka yang akan menuruti perintah kita. Duo Dang punya ide. Menurutku ketiga anak laki-laki yang baru saja kamu terima cukup cocok. Apakah ini mungkin? Pikiran Lu Yun terlintas pada ekspresi naif Ding Ding dan Dingke. Jangan khawatir, bukankah ada orang bijak sepertiku? Waktu berlalu cepat, tak disangka, hari sudah malam. Duo Dang dan Kaluo dengan cemas menunggu berita tentang Sashuang, tapi Lu Yunxian sangat tenang. Memiliki kontrak darah dengan RH, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun RH dalam keadaan koma, dia sangat aman dan tidak dalam bahaya untuk saat ini. Sial, Sashuangnya haba, kok masih belum ada kabar sama sekali. Duo Dang memandangi langit malam yang gelap dan mengeluh. Saat kata-kata itu jatuh, seekor cacing darah yang diselimuti warna hitam pekat berlari mendekat. Kapten, anak buah Sashuang ada di sini. Tapi dia ada di sini. Aku sudah menghabiskan seluruh uangku untuk menunggunya. Biarkan dia masuk secepatnya. Duo Dang berkata lebih dulu, pemimpin tim. Kanai bahkan mengangguk tak berdaya. Cacing darah yang melaporkannya kemudian mundur. Tidak lama kemudian, sosok familiar muncul di depan Lu Yun. Kaben, kenapa anakmu, di mana Sashuang? Duo Dang mengerutkan kening dan berkata. Di dunia yang bau ini, hanya tikus di selokan bau dan sampah sepertimu yang ada di sini. Bagaimana bisa seseorang semulia Lord Sashuang datang ke sini untuk kedua kalinya? Lubang hidungnya menghadap ke atas, dan yang menonjol adalah tarikan. Apakah ini sebabnya Sashuang mengirimmu, bukannya Sasi? Duo Dang tersedak oleh kata-katanya dan wajahnya memerah, dan dia tidak pulih untuk waktu yang lama. Gelombang kabeng ini menyerang dirinya sendiri. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Kabeng mendengus dingin, Tuan Sashuang telah mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar, siap berperang kapan saja. Tetapi ada kata-kata buruk di depan, kami hanya akan membantu kamu menolak selama setengah jam. Setelah setengah jam habis, tidak peduli apa kamu berhasil atau tidak, kami akan mundur. Tidak masalah. Bertindak cepat. Urgensi Lu Yun terlihat jelas dalam kata-katanya. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan alasannya adalah RH terbangun. Ini adalah kabar baik, tetapi Sa Xiao juga mengetahuinya dan bersiap untuk mendapatkan pengakuan dari RH dan memintanya untuk menyerahkan Lu Yun. Kaluo dan Duo Dang juga memperhatikan perubahan emosi Lu Yun, dan bertanya-tanya, mungkinkah dia begitu tenang sebelumnya, hanya berpura-pura. Namun Kabeng hadir dan mereka tidak berani bertanya lagi. Di kastil Sa Xiao milik pemilik pulau,
RH mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi, dan pisau darah yang terkondensasi menjadi darah merah tua terus-menerus memotong tubuh RH. Potongan besar daging dan darah berjatuhan dari tubuh RH. Hehe, wah, walaupun aku tidak tahu kenapa pil yang membuat cacing darah menuruti perkataanmu tidak ada gunanya bagimu, tapi aku punya banyak cara untuk membuka mulutmu. Sa Xiao, yang berdiri di samping, dengan kejam menjilat darah yang berceceran di sudut mulutnya. Nak, sadarilah kenyataannya. Jika kamu menyerahkan umat manusia yang mengendalikan hukum petir sekarang, kamu tidak hanya akan dapat menghindari rasa sakit pada darah dan dagingmu, tetapi posisi kosong sebagai Earl juga akan menjadi milikmu. Bah, dasar gangster kubis tua, jika kamu berani, bunuh aku. RH berteriak dengan gigi terkatup. Tidak mungkin dia menyerahkan kakak laki-lakinya. Terlebih lagi, Lu Yun tidak bersamanya sekarang. Terlebih lagi, RH tahu betul bahwa Sa Xiao hanya akan membiarkan dia menderita sedikit rasa sakit fisik dan tidak akan berani membunuhnya. Lagi pula, ada kontrak darah. Jika dia mati, Lu Yun juga akan mati. RH mengetahui hal ini, dan Sa Xiao juga memahami hal ini. Jadi selama dia mengertakkan gigi dan bertahan, RH bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sampai Lu Yun datang menyelamatkannya. Nak, kamu memiliki tulang punggung. Sa Xiao mengagumi sambil melihat ke tanah dan memotong 100 kg daging dan darah dari tubuh RH. Sepertinya jika kamu tidak bermaksud apa-apa, kamu tidak akan menyerah. Ayo, dasar gangster kubis tua, trik apa yang kamu punya? Panggil saja aku, tapi jika aku mengucapkan sepatah kata pun, itu salahmu. Kata RH sambil menahan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Tahukah Anda, untuk memperlihatkan garis keturunannya, RH tidak menggunakan energi darah apapun untuk mempertahankannya. Satu-satunya hal yang dapat menopangnya hingga saat ini adalah tekadnya yang kuat. Haha, oke, aku belum pernah melihat orang dengan tulang sekeras ini selama bertahun-tahun. Sa Xiao memandang RH dengan ekspresi sakit di wajahnya. Sebagai pemilik Pulau Hammer, ia selalu memiliki hobi mesum, yaitu menyiksa sesama manusia secara brutal dan menikmati jeritan serta ekspresi menyakitkan mereka. Untuk itu, dia menyiapkan banyak hukuman untuk menyenangkan dirinya sendiri. Ketika saya melihat segala macam alat penyiksaan aneh yang diperkenalkan oleh Sa Xiao, bahkan ada banyak alat penyiksaan yang belum pernah dilihat RH di buku-buku kuno. Di mana kita harus mulai sekarang? Sa Xiao membelai tubuh RH dengan lembut, lalu dengan kasar meraih luka RH. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat seluruh tubuh RH gemetar, dan bibirnya digigit ungu, namun dia tetap diam. Menjerit, kenapa kamu tidak berteriak? Sa Xiao terus mengerahkan tenaga dan mencubit luka RH. Tapi RH tidak menginginkan apa yang diinginkannya. Tiba-tiba RH mengertakkan gigi dan berkata, berhenti. Luangkan, selamatkan hidupku. Aku yakin. Setelah mendengar ini, Sa Xiao sedikit terkejut, dan bahkan lebih belum selesai. Ibarat melepas celana dan ingin membeli suatu barang, namun saat ini Anda terbangun dari mimpi dan merasa sangat tersesat. Namun, penyerahan RH memberinya sedikit kenyamanan, dan setelah dia menyerahkan umat manusia yang mengetahui hukum guntur dan kilat, dia masih bisa melanjutkan ritual kejam yang terhenti di tengah jalan. Nak, benar, itu hanya hewan peliharaan berdarah. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu sendiri. Sa Xiao terus merayu. Tuan Pulau, saya bisa menyerahkan hewan peliharaan darah saya, tapi sebelum itu, saya ingin memastikan satu hal. Bahkan penyiksaan yang tidak manusiawi membuat RH merasa sedikit lesu dan dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Tuan Pulau, apa yang baru saja kamu katakan, apakah itu benar? Posisi Earl. Jangan khawatir, perkataan Tuan Pulau ini selalu benar. Selama kamu menyerahkan umat manusia yang mengetahui hukum guntur dan kilat, posisi Tuan Pulau akan menjadi milikmu. Sa Xiao berkata dengan suara gemetar, dia akan segera mendapatkan barang langka itu, bagaimana dia bisa tenang. Alasan kenapa sikap RH berubah 360 derajat bukan karena dia takut saat melihat rangkaian instrumen penyiksaan mempesona yang dibawakan Sa Xiao. Tapi sekarang Lu Yun memberitahunya dan memintanya mencoba yang terbaik untuk menstabilkan Sa Xiao. Mereka sudah menyerang kastil pemilik pulau di Saksi. Cepat, serahkan cacing darah yang menggunakan hukum guntur. Sa Xiao meletakkan RH yang jatuh dan mendesak. Oke, tidak masalah, Tuan Pulau Tuan, setelah aku beristirahat sebentar dan mendapatkan kembali kekuatan, aku akan memanggil hewan peliharaan darah itu dan memutuskan kontrak darah yang dikenakan padanya. Kata RH Muji. Sehat, Sa Xiao tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya, tapi dia tidak terburu-buru sekarang. Lagi pula, dia punya banyak waktu, yang tidak akan pernah bisa dia habiskan. Saat ini, di dunia luar, Lu Yun dan Sa Suang juga telah berdamai, dan penjaga di luar kastil pemilik pulau telah disuap, dan dibunuh. Sekarang yang harus dia lakukan hanyalah menunggu Lu Yun memberi perintah dan bergegas ke kastil utama. Cacing darahmu menyerang lebih dulu, atau kita menyerang lebih dulu? Sasi bertanya sambil berdiri di dekat Lu Yun, rasa darah memenuhi mulutnya. Rupanya pria ini sudah banyak minum sebelum dia datang. Seperti yang diharapkan Lu Yun, Sa Suang tidak datang sendiri. Lagi pula, begitu rencananya gagal, Sa Xiao akan dimintai pertanggungjawaban, dan Sa Suang akan bisa menjauhkan diri dari hubungan tersebut. Kini, dua kelompok orang berkumpul di luar kastil pemilik pulau, meski mereka semua mengenakan pakaian malam untuk menyembunyikan identitas mereka. Namun posisi mengatakan itu semua.
Salah satu gelombangnya adalah anggota masyarakat tengkorak dan tulang yang dipimpin oleh Kanao dan Luyun, yang masing-masing ahli dalam serangan diam-diam dan pembunuhan. Sedangkan untuk gelombang lainnya dipimpin oleh Sasi, namun melalui pertarungan barusan, terlihat jelas bahwa gelombang tersebut terdiri dari dua kelompok cacing darah dengan kekuatan yang sangat berbeda. Salah satu dari tim yang terdiri dari 20 cacing darah memberi Luyun perasaan menonjol dari kerumunan, dan serangannya bersih dan rapi, tanpa kecerobohan. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini adalah permintaan dukungan Sasuang dari orang besar di belakangnya. Apakah kamu bersedia melepaskanmu dulu? Luyun memutar matanya ke arah pihak lain, jelas mendengar maksud kata-kata pihak lain. Sekarang kamu mengetahuinya, kenapa kamu tidak bertindak cepat? Kata Sasi tidak puas. Mereka telah berbaring di sini selama lebih dari 10 menit, tapi Luyun sepertinya tidak terburu-buru sama sekali. Bagaimana mungkin Luyun tidak terburu-buru? Tahukah Anda, RH menderita penyiksaan yang tidak manusiawi di dalam. Namun dibandingkan dengan hal tersebut, ada hal lain yang lebih penting yaitu perlu menunggu beberapa saat. Seharusnya sudah hampir waktunya, gumam Luyun dalam hatinya, dan melihat ke arah Kanao di sampingnya. Ikuti rencananya. Dia mengangguk dan perlahan mendekati gerbang kastil utama untuk menyambut cacing darah dari masyarakat tengkorak dan tulang. Menurut rencana yang disebutkan oleh Luyun dan Saksi, mereka harus menyelinap masuk terlebih dahulu, membunuh sebanyak mungkin penjaga di kastil utama, dan pada saat yang sama menunggu kesempatan untuk mengetahui keberadaan Luyun. Namun Kanai, yang sedang mendekati gerbang kastil utama, justru mendobrak gerbang tersebut hingga terbuka. Suara besar itu langsung menarik perhatian para penjaga dan pelayan di kastil utama. Sasi terlihat bingung, ini berbeda dari rencana awal. Teriakan keras berikutnya semakin membingungkan Saksi. Aku senang, Saxiao. Aku di sini hari ini untuk menyerangmu, pemilik pulau yang tidak bermoral, jika Saxiao tidak keluar dari sini dan mati. Saksi hampir mengusap matanya, menatap Sasuang yang berdiri di gerbang kastil utama dengan tidak percaya. Ada apa dengan Saksi? Bukankah Tuan Sasuang mengatakan bahwa dia tidak akan datang? Seekor cacing darah berpakaian hitam mendatangi Sasi dan bertanya. Aku tidak bisa datang. Sasi sendiri masih bingung. Bagaimana saya bisa memberikan jawaban untuk cacing darah lainnya? Pada saat ini, di gerbang, cacing darah dari masyarakat tengkorak dan tulang sudah bertarung dengan penjaga cacing darah yang bergegas keluar dari kastil utama. Sasuang dikelilingi oleh lebih dari selusin penjaga cacing darah, dan rantai darah yang dibentuk oleh energi darah di tangannya telah diakali, dan tidak ada yang berani mendekat untuk sementara waktu. Memanfaatkan kesempatan ini, Sasuang berteriak ke arah Sasi, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Apakah kamu ingin melihatku mati? Saksi gemetar, seolah terbangun dari mimpi besar, dan buru-buru memanggil orang-orang di belakangnya, cepat. Pergi dan lindungi Tuan Sasuang. Cepat, keadaan yang sudah semrawut menjadi semakin kacau karena masuknya Sasi dan cacing darah lainnya. Namun selama pertarungan, sosok gelap menyelinap ke dalam kastil utama tanpa ada yang menyadarinya. Adapun Sasuang, dia menghilang seolah-olah dia telah menguap dari dunia. Dan semua ini secara alami disebabkan oleh Luyun, dan Sasuang disamarkan olehnya dengan api yang aneh. Sasuang ingin duduk kokoh di Diao Yutai, bagaimana Luyun bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Hanya dengan benar-benar membingungkan situasinya, dia bisa menyelamatkan RH dengan lebih baik. Bahkan rencana Luyun lebih dari itu. Saat ini, di luar kastil Sasuang, Kabeng dengan tenang membetulkan pakaiannya dan perlahan berjalan ke dalam kastil yang sepi. Sasuang meminjamkan semua pasukannya kepada Luyun, tapi kastilnya sendiri hanyalah cangkang kosong. Setelah berjalan ke dalam kastil utama tanpa halangan, pengurus rumah tangga sedikit terkejut saat melihat Kabeng, Tuan Kabeng. Bukankah kamu mengikuti Tuan Saksi? Kabeng berpura-pura curiga, melihat sekeliling, dan berbisik di telinga pengurus rumah tangga, itulah sebabnya aku kembali. Aku mendapat penemuan besar. Bocah itu Sasi tidak jujur. Dia sebenarnya sudah lama mengikutinya, pemilik pulau berkolusi. Ada hal seperti itu. Kabeng menutup mulut kepala pelayan, pelankan suaramu. Apakah kamu mau membunuh kami? Saxiao bahkan bisa menjual Sasi. Mungkin beberapa pelayan di kastil ini pernah disuap oleh Saxiao. Kalau iya, kalau beritanya bocor keluar, kami bahkan tidak tahu bagaimana kami mati. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata pengurus rumah tangga dengan panik, jelas sekali ketakutan dengan perkataan Kabeng. Bawa aku secepatnya menemui Tuan Sasuang. Beritahu dia sedini mungkin agar kita bisa melakukan tindakan balasan secepat mungkin. Tetapi, meskipun pengurus rumah tangganya sangat ketakutan, dia belum mencapai titik di mana dia benar-benar tidak berdaya. Tapi apa? Apakah kamu ingin mati? Itu menunda pertarungan. Kita semua harus menyelesaikan permainannya. Kabeng mengancam. Wajah pengurus rumah tangga menjadi pucat dan dia hampir jatuh ke tanah. Untuk bertahan hidup, dia mengabaikan apa yang Sasuang katakan padanya sebelumnya. Lewat sini, Tuan Kabeng. Sudut mulut Kabeng sedikit terangkat secara tidak sengaja, lalu menghilang dalam sekejap, dengan cepat mengikuti kepala pelayan yang memimpin jalan. Saat ini, di daerah kumuh yang diterangi cahaya bulan, kepala yang penuh cacing darah diikat dan dibuang ke koridor sempit. Sepertinya setiap orang yang sudah tidur 1,5 hari tidak bisa bangun. Saat ini,
Tempat paling ramai di Pulau Hammer bukanlah Soul Fighting Arena, melainkan kastil pemilik pulau. Yang bahkan membingungkan banyak penonton Soul Fighting Arena adalah banyak pemain yang mendekati 100 besar telah mengundurkan diri dari kompetisi. Terutama tim Sakun dan Sasuang, hampir tidak ada yang datang untuk berpartisipasi. Keduanya mudah dimengerti. Sebagian besar pemain Sasuang telah tersingkir, dan hanya 3 atau 5 pemain yang maju. Tak perlu dikatakan lagi, Sakun sudah mati. Para pemain di bawahnya mati-matian mencari perlindungan. Bagaimana saya masih punya waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Tapi yang paling tidak bisa dipahami oleh penonton adalah Saxiao, pemilik Pulau Hammer, bahkan tidak datang. Hanya bangsawan Saluo yang duduk sendirian di meja VIP. Semuanya berjalan seperti biasa. Salo, seperti seorang sarjana yang tuli terhadap apa yang terjadi di luar jendela dan hanya membaca buku tentang orang bijak, mengeluarkan perintah kepada pembawa acara Bluetooth. Bagi Salo yang merupakan pemilik pulau, yang menguasai Pulau Hammer, yang meninggal, dan yang menjadi korban perang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pemilik pulau, pemilik pulau, sesuatu yang besar, sesuatu yang buruk akan terjadi. Terdengar ketukan panik di pintu ruang bawah tanah. Senyuman di wajah Saxiao dengan cepat menghilang. Dia pernah memberikan perintah kematian bahwa selama dia memasuki ruang bawah tanah, tidak ada yang bisa mengganggunya. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dibunuh. Tapi senyuman gila muncul di wajah muram Saxiao, jadi, bagaimana bisa hari penting seperti ini tanpa makanan enak? Mencicit, saat pintu ruang bawah tanah terbuka. Pemilik pulau. Begitu pelayan yang mengetuk pintu mengucapkan 2 kata, dia dililitkan di sekujur tubuhnya oleh tentakel berdarah dan ditarik masuk. Bang! Pintu ruang bawah tanah ditutup lagi. Di dalam kamar, pelayan itu terbungkus erat oleh tentakel berdarah. Jie, makanan enak, akan segera keluar dari panci. Kata Saxiao, dan sel darah yang dibentuk oleh tentakel berdarah mulai menyusut dengan cepat. Pada saat ini, RH, yang terbaring di tanah seperti anjing mati, tiba-tiba berdiri dari tanah. Tunggu, Tuan Pulau. Hah! Meskipun Saxiao tidak senang diganggu saat memasak makanan lezat, karena pentingnya RH sekarang, dia tetap berhenti. Ada apa? Apakah kamu masih ingin memohon padanya? Itu tidak benar. RH berkata sambil tersenyum masam, aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri meskipun aku seorang bodhisattva lumpur. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk peduli dengan kehidupan cacing darah lainnya? Aku hanya sedikit penasaran dengan apa yang baru saja diketuk pintu begitu keras oleh pelayan. Mengapa tidak menunggu beberapa menit dan mendengarkannya untuk menghilangkan kebosanan menunggu? Saran RH, meskipun Saxiao sedikit enggan, dia tetap setuju dan membuka lubang kecil di sel darah. Apa yang terjadi? Pelayan dalam bola darah itu terengah-engah dan tersandung saat dia berkata, di luar, Sasuang telah membatalkan hukumannya. Dia memimpin anak buahnya untuk menyerang benteng Tuan Pulau. Apa? Saxiao tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kamu tahu konsekuensi selingkuh dariku. Saxiao lebih suka percaya bahwa yang berbohong adalah pelayannya daripada Sasuang yang akan memberontak. Pemilik pulau, jika kamu tidak percaya, kamu bisa keluar dan melihatnya. Tunggu saja aku. Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Mengatakan itu, Saxiao keluar dari ruang bawah tanah. Saat pintu ditutup, cahaya keemasan di tubuh RH bersinar, tapi bukannya menyembuhkan tubuhnya yang berlubang, itu menghancurkan sel darah yang dibentuk oleh tentakel. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Pelayan ini tidak lain adalah Lu Yun yang menyamar sebagai api aneh. Tidak apa-apa, kapan tubuh kakak laki-lakimu begitu rapuh? Itu kamu, RH, aku sudah membuatmu menderita. Lu Yun memandang RH, yang bagian tubuhnya tidak utuh, merasa sangat bersalah. Jangan khawatir, saudaraku, ini hanya luka ringan. RH berkata dengan acuh tak acuh. Ayo cepat keluar dari sini selagi gengku bis pergi. Saya pikir Lu Yun akan langsung setuju, tapi tanpa diduga, Lu Yun menggelengkan kepalanya dan menolak, jangan terburu-buru. Saudaraku, RH juga ingin membujuk Lu Yun agar tidak bertindak karena emosi, tetapi ketika RH melihat ekspresi wajah Lu Yun, RH segera memahami maksud Lu Yun karena pemahaman diam-diam selama bertahun-tahun. Saat ini, di dunia luar, Saxiao melihat tubuh penjaga di tanah dan darah di mana-mana, dan paru-parunya hampir meledak karena amarah. Saya percaya semua yang dikatakan pelayan tadi. Sasuang, aku akan membunuhmu dan merendammu dalam anggur darah sekarang. Saxiao berkata dengan gigi terkatup. Saat ini, Sashi yang telah dipukul hingga tewas tiba-tiba ditarik keluar dari pertarungan oleh sepasang tangan besar. Saksi hendak marah, tetapi mengetahui bahwa cacing darah yang menariknya adalah kapten dari Blood Letter Society yang diundang oleh Master Sasuang, dan sikapnya segera melunak. Kapten Kazuo, ada apa? Aku ingat waktunya, masih ada 10 menit setengah jam. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa cacing darah kita adalah satu-satunya yang tersisa di medan perang sekarang? Bukankah ini aneh? Kasa berkata dengan dingin. Sashi melihat sekeliling medan perang, dan memang itulah masalahnya. Sialan, mereka semua adalah sekelompok ikan dan udang busuk, dan mereka semua dibunuh begitu cepat. Pada akhirnya, itu masih bergantung pada elit kita yang terlatih. Kapten Kaci, pertempuran berlangsung hampir setengah jam, dan kita hanya kehilangan kurang dari 40% pasukan kita.
Klik, Kazuo melirik Sasi dengan tatapan terbelakang, dan berpikir, apakah ada yang salah dengan sirkuit otak cacing darah ini? Yang mulia, meskipun kekuatan lawan tidak sebaik kita, tidak banyak mayat mereka yang tergeletak di tanah. Tidakkah menurut Anda itu aneh? Maksudmu, Sasi memandang Kazuo dengan penuh arti. Kanan, Kasa mengangguk. Apakah cacing darah itu lari ketakutan? Ya, Kaci berkata tanpa sadar, tapi segera menyadari ada yang tidak beres. Hah? Tidak. Dan Sasi sudah berbicara tanpa henti, tentu saja, mereka adalah sekelompok bajingan, sekelompok hal yang belum pernah dilihat dunia. Melihat tunggul dan lengan patah ini, dan darah mengalir kemana-mana, mereka ketakutan. Itu normal. Oh, kamu sekalian saja bercanda dengan Kapten Shivering. Sasi tampak seperti seorang wanita tua yang membuka kotak obrolannya, pertama kali aku melihat adegan berdarah seperti itu, aku muntah selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Sekarang kalau aku memikirkannya, rasanya konyol. Sudah cukup. Kasou tidak tahan lagi dan berteriak, Yang Mulia, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa ini jelas direncanakan oleh pihak lain. Setelah mereka memperbesar masalah, mereka dengan sengaja mengendalikan medan perang di depan pintu hanya untuk mundur. Tidak mungkin. Selain itu, Tuan Sashuang secara pribadi menyatakan perang. Sasi sangat keras kepala hingga dia sangat marah hingga dia ingin membuka tengkorak orang lain untuk melihat apakah ada bola pasta di dalamnya. Yang Mulia, mengapa Anda tidak mengerti? Pernahkah Anda melihat Master Sashuang sejak pertempuran dimulai? Ini jelas merupakan jebakan yang dibuat oleh RH. Saat ini, Sasi terbangun seperti dari mimpi, dan keningnya langsung dipenuhi butiran keringat yang besar, bukankah itu berarti kita telah ditipu? Ya, Kaci hampir menangis saat mendengar ini. Dia mengerti, dia akhirnya mengerti. Sekarang cepat beri perintah agar saudara-saudara mundur. Kata Kazuo, ya, mundur, cepat mundur, mundur. Kamu mengganggu perbuatan baikku, datang ke pintu dan menamparkan wajahku, berbalik dan menepuk pantatku dan ingin pergi. Bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi? Raungan seperti gunung berapi yang meletus menyelimuti seluruh kastil utama. Serahkan semuanya padaku. Saat dia berbicara, darah merah tua naik dari tanah dan menelan kastil utama dalam sekejap. Tidak bagus. Kasa bereaksi lebih dulu, mengambil pakaian Sasi, menemukan tempat dan bergegas. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk pergi.